Pemirsa Intens Investigasi, meski perjalanan asmara yang dimulai sejak 2016 tidaklah mulus alias sempat putus nyambung. Namun pada akhirnya, pasangan Al-Ghazali dan Alisa Dagwise sepakat untuk melangkahkan kaki bersama ke pelaminan. Ya, Al dan Alisa akan menikah hari ini, Senin, tanggal 16 Juni 2025 di salah satu hotel mewah di Jakarta. Namun 2 hari sebelumnya, atau tepatnya pada hari Sabtu kemarin, Al sudah lebih dulu menjalani prosesi sakral siraman di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Cowok ganteng berusia 28 tahun itu tampak gagah mengenakan busana adat Jawa, lengkap dengan blangkon dan surjan gaya Jogja. Momen siraman ini juga menyita perhatian publik, lantaran berhasil mempertemukan seluruh keluarga besar Al, termasuk mempertemukan Maya Estianty, ibu kandung Al, dengan Mulan Jameela, sang ibu sambung. Lantas, apa yang dirasakan Maya saat bertemu dan bersalaman dengan Mulan di acara siraman Al dan Alisa? Benarkah Dul dan El Rumi sedih ditinggal sang kakak menikah? Sebelumnya, seperti apa curhat Al-Ghazali yang mengaku tidak sabar menunggu hari pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Paramita Dagwise dan Richard Vincent Dagwise dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dari rangkaian prosesi siraman Al-Ghazali, ada satu momen yang pastinya sangat menarik perhatian publik. Apalagi kalau bukan pertemuan antara Maya Estianty dengan Mulan Jameela. Di momen tersebut, Mulan bahkan tampak menghampiri Maya dan kemudian menyalami mantan istri Ahmad Dhani yang juga pernah menjadi teman duetnya di Duo Ratu. Sekilas, keduanya tampak canggung saat saling berhadap-hadapan dan juga bersalaman di hadapan puluhan pasang mata yang menyaksikan momen langka itu. Benarkah Mulan terlihat canggung saat berhadapan dengan Maya dan juga grogi sepanjang acara? Dan bagaimana pula dengan ekspresi Maya? Berikut penjelasan pakar ekspresi Kirdi Putra kepada tim Intens Investigasi. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat momen-momen Maya Estianty dan Mulan Jameela sebetulnya nggak banyak yang mereka benar-benar istilahnya bersilangan. Kenapa? Karena pada dasarnya duduk mereka juga kan posisinya agak jauh ya. Gitu. Tetapi yang bisa kita lihat ketika Maya Estianty dan Mulan Jameela salaman, kalau kita perhatikan, lihat polanya, Maya Estianty ketika salaman dengan banyak orang, itu biasanya juga cuma salaman, tapi ngeliat, terus langsung nanya, ngobrol sebentar, walaupun sedih. Itu kadang-kadang misalnya nyentuh tangan lainnya, gitu, terus ya sudah. Nah, khusus untuk dengan Mulan Jameela, kalau kita perhatikan, Maya Estianty cuma ngelihat sebentar, salaman, senyum, terus menengok ke arah lain. Walaupun Mulan Jameela-nya itu menundukkan kepala gini, model sebuah bentuk ya semacam penghormatan lah. Ya, tetapi Maya Estianty ya sudah gitu aja. Dan buat saya itu bisa setelah itu membuat Mulan Jameela agak kagok
Dan sepanjang acara itu terlihat bahwa Mulan Jamila sebetulnya nervous wajahnya. Nah, tapi nervousnya kenapa? Itu bisa macam-macam. Kalau saya tidak melihat dari Mayanya canggung, ya, dia cuma tidak memberikan banyak perhatian pada Mulan ketika salaman dan setelahnya. Sementara kalau Mulan, saya melihat bahwa tadi canggungnya itu ketika salaman, tetapi selain salaman, wajahnya lebih terlihat nervous dibandingkan canggung. Nervous itu karena bisa jadi Anda memikirkan sesuatu, nggak harus masalah pernikahan, nggak harus masalah perseteruan, jadi masalah lain yang kita nggak tahu itu, karena itu masalah baca pikiran kalau gitu ya. Yang jelas dia canggung ketika habis salaman, dan nervous ketika dalam proses duduk, nggak sepanjang acara di beberapa video yang ditampilkan. Sementara itu aksi Mulan dan Ahmad Dhani yang tampak menunduk saat Al-Ghazali bersimpuh di hadapan mereka untuk minta izin menikah dinilai Kirdi Putra sebagai sikap yang wajar. Ya, selain fokus mengikuti rangkaian acara yang amat sakral tersebut, wajar pula sebagai orang tua jika Mulan dan Dhani diselimuti rasa gugup di saat mereka harus melepas Al menuju fase kehidupannya yang baru, dalam hal ini berumah tangga. Lantas benarkah Ahmad Dhani pintar menyembunyikan ekspresinya saat berhadapan dengan orang banyak? Bagaimana pula dengan Maya Estianty? Saya dari sejak aku masih dalam kandungan hingga saat ini. Aku mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah aku buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai ayah dengan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang dari sejak aku masih dalam kandungan hingga saat ini. Aku mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah aku buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai ayah dengan kesehatan dan panjang umur. Anakku tercinta Ahmad Al-Ghazali, hari ini engkau bersimpuh di hadapanku. Membawa seluruh hidupku menuju lembaran baru. Dan Bunda harus merelakan lagi tangan kecil yang dulu pernah kupegang saat aku melahirkan. Kini akan digenggam oleh orang yang akan menjadi teman hidupmu. Maafkan Bunda ya sayang kalau Bunda belum bisa menjadi orang tua yang sempurna. Dan Bunda juga memaafkan segala khilaf dan kodamnya Al-Ghazali sejak kecil hingga kini. Tidak ada luka karena menikahmu di hati ini sayang. Selain rindu yang akan mulai berbeda rasanya setelah hari ini. Menundukkan kepalanya Mulan tuh tidak menampilkan ekspresi apapun ya, cuma nunduk aja. Yang kita nggak tahu dia nunduk itu kenapa gitu. Misalnya apakah kemudian dia memang berusaha untuk menyelami keadaan tersebut gitu, atau dia melihat sedang megang handphone di bawah yang kita nggak tahu tuh gitu ya. Tapi yang kita lihat cuma masalah menundukkan kepala. Tidak konklusif menurut saya bahwa itu pasti ada hubungannya antara Mulan dan Maya. Lebih cenderung mengikuti sesuatu yang sakral aja. Ya buat saya Ahmad Dhani sama Muhammad Dhani sama Mulan tuh sama. Kedua-duanya lebih cenderung nervous. Cuman Ahmad Dhani itu lebih pintar ketika ketemu banyak orang. Dia menampilkan wajah bahwa dia seolah-olah nggak ada apa-apa, bahagia. Tapi ketika lagi sendiri, lagi diem gitu, terlihat bahwa dia memang juga nggak santai sebetulnya. Dan buat saya sah-sah saja, wong bapak kandung gitu loh.
di tanda petik dimintai blessing gitu, dimintai izin sama anaknya mau melangsungkan pernikahan. Buat saya wajar ya, banyak seorang orang tua ya, bapak atau ibu yang juga akan nervous dalam posisi seperti itu. Loh, Maya sendiri kan juga wajahnya juga antara bahagia, nervous, sedih ketika sedang membacakan kata-kata dia untuk Al kan sebetulnya, dan itu juga katakanlah wajar sebagai orang tua. Di sisi lain, selepas prosesi sungkeman dan siraman yang dilakukan, Al, Ahmad Dhani mengungkapkan keharuan hatinya yang berbaur dengan rasa senang dan juga bahagia. Tidak lupa juga menyelipkan pesan untuk Al dan Alisa untuk menjadi pasangan suami istri yang baik. Gimana Pak De? Haru lah. Seneng lah Pak De? Seneng lah. Pesan saya itu tidak ada wanita yang sempurna. Jadi pesan kepada Alisa juga sama, tidak ada lelaki yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Jadi sebaiknya pernikahan itu dipertahankan ya. Sebelumnya, di tengah berbagai spekulasi soal kehadirannya, Maya Estianty pun menegaskan jika ia pasti akan hadir dalam pernikahan Al dan Alisa serta resepsi intimate yang akan digelar sesudah akad nikah lantaran memang telah disepakati bersama ayah Alisa sejak awal. Namun Maya memastikan jika ia memang tidak akan hadir dalam acara ngunduh mantu Al dan Alisa yang digelar Ahmad Dhani lantaran ia harus menemani sang suam yang di waktu bersamaan harus bepergian ke luar negeri. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama yang Mas Irwan itu kan tanggal sekian, 1 hari. Kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Aku memang punya acara yang sangat sibuk bersama suamiku gitu. Dan aku sebagai istri harus mendampingi suamiku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin. Itu memang aku harus mengikuti jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget dan aku harus mengikuti acara-acara dia. Suamiku bukan orang yang tidak sibuk. Jadi benar-benar yang dia punya acara, aku mengikuti acara dia dan aku harus ngikutin dia kemanapun dia berada. Menepikan apa yang dirasakan Maya saat bertemu Mulan di siraman Al dan Alisa. Benarkah Dul dan El Rumi sedih ditinggal sang kakak menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pernikahan Al dan Alisa diam-diam ternyata menyisakan kesedihan tersendiri buat Dul. Bagaimana tidak, lantaran Dul kini harus berpisah dengan Al, sang kakak sulung yang sepanjang hidupnya selalu hadir menemani hari-harinya yang begitu menyenangkan. Meski begitu, Dul mengaku ikhlas melepas Al guna menjalani kehidupan barunya yang lebih bermakna bersama pasangan hidupnya. Ya alhamdulillahnya kita masa mudanya sudah penuh dengan masa-masa bersama yang menyenangkan ya. Jadi ya emang udah waktunya untuk hidup yang lebih bermakna. Persiapannya ya banyak doa ya pastinya. Dan apa yang bisa aku bantu ya aku bantu sebagai adik gitu. Mohon doanya aja pokoknya ya. Kesedihan yang sama ternyata juga menyelimuti El Rumi. Sama seperti adik bungsunya Dul, El pun mengaku cukup berat dan sedih melepas sang kakak, yang sebentar lagi akan memasuki fase kehidupannya yang baru, yaitu berumah tangga bersama pasangannya.
Karena itu berarti rumah akan sepi karena kehilangan satu penghuninya. Sementara L pun akan kehilangan teman curhat sekaligus teman bermain game. Ya pastinya akan jadi sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat gitu. Saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, bisa sedih ya, itu akan jauh, maksudnya akan serumah lagi, tapi bangganya juga oh ternyata Al bisa juga ya. Aku jujur kurang terlalu ikut persiapannya juga sih, aku cuma dikasih tahu apa namanya rangkaian doang, terus aku ngapain aja, tapi insya Allah semuanya udah lancar dan Berbeda dari Dul dan El Rumi yang sedih ditinggal sang kakak menikah. Di lain kisah, seperti apa pula curhat Al-Ghazali yang mengaku tidak sabar menunggu hari pernikahannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum prosesi siraman kemarin dan akad nikah yang akan digelar hari ini, Al mengaku alih-alih grogi, dia justru sudah tidak sabar menanti hari pernikahannya dengan Alisa, lantaran inilah hari yang paling ditunggunya bersama Alisa. Meski begitu, Al tidak menampik jika dia sedikit deg-degan menanti ijab kabul, meski sudah hafal di luar kepala. Untuk itu, Al pun meminta doa agar proses pernikahannya berjalan lancar. Yang penting doanya aja. Persiapan sudah ya, tinggal 80% 90%. Fitting buat groomsmen. Pada datang semua. Kalau Kak Al sendiri semuanya Sudah. Tinggal pre-wed satu lagi. Habis itu udah masa tenang dulu. Sebenarnya lebih gak sabar aja sih. Maksudnya kayak itu hari yang aku tunggu-tunggu. Dan paling nervous di ijab kabul kan, itu kan bagian sakral ya. Alhamdulillah hafal lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.